Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 3 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Carilah Perkara di Atas. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3 pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, sehingga dalam pencarian hidup kami mencari perkara-perkara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, carilah perkara di atas. Sebuah tema yang terdiri dari 3 kata, carilah perkara, kemudian di atas. Kehidupan kita setiap hari adalah kehidupan mencari nafkah, mencari pendidikan, mencari relasi, mencari pelanggan, mencari keuntungan, mencari banyak aspek yang tujuannya memang sifat dasar manusia, ingin hidup bagaimana makin hari makin lebih baik, ingin hidup bagaimana hidup makin hari makin lebih sukses, lebih berhasil, ingin hidup bagaimana makin hari makin sehat, makin memiliki damai sejahtera, makin rukun. Maka itu kata yang lebih tepat adalah mencari. Dari kita terbangun sampai mata tertutup, bahkan terbawa di dalam mimpi, kita melakukan hal-hal yang sifatnya itu mencari. Kalau mencari dalam kait-mengait dengan barang yang hilang, kita apa akan mencari? Kita seringkali mendapatkan berita di media massa, dicari binatang kesayangan yaitu dogi yang hilang, dicari anak yang hilang, dicari mungkin anggota keluarga kita yang sudah lansia, yang kemudian mengalami kemampuan untuk berpikir dengan baik lalu sesat jalan. Maka itu kita berjuang untuk mendapatkannya, sampai kemudian baru ditemukan, barulah kita hidup dalam keadaan tenang. Firman Tuhan pun tatkala kita memiliki Kristus sebagai juru selamat, maka peran daripada Kristus adalah mencari yang terhilang sampai menemukan. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah mencari perkara di atas. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ada penjelasan, yaitu pikirkan yang di atas dan bukan yang di bumi. Mengapa bumi tidak perlu dipikirkan? Bukankah bumi adalah ciptaan Tuhan? Bukankah itu bumi adalah bagian daripada anugerah Tuhan? Di mana di dalamnya itu terdapat makhluk hidup, baik binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan. Di mana bumi terdapat di dalamnya adalah ciptaan-ciptaan Allah yang menjadi berkat, dari mulai udara, dari mulai darat, lautan, kemudian langit, dan seluruh alam semesta yang sangat luas ini. Bagaimana mungkin Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi? Bukankah bumi adalah ciptaan Tuhan dan anugerah yang diberikan oleh Allah? Tentu di dalam masalah ini bukan bumi secara fisik, bukan bumi dalam bentuk ciptaan-ciptaan yang dijelaskan tadi, tetapi bumi di dalam arti yaitu dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu yang dikatakan bumi. Di dalam bagian-bagian ayat Alkitab kita melihat, buat apa engkau mendapatkan seluruh isi dunia, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Di sini pun punya pemahaman yang sama tentang dunia dan bumi, yaitu di dalam keberdosaan yang ada, yang diperbuat oleh manusia yang secara sadar tidak sadar, itu kita lakukan setiap hari. Keberdosaan, kita menganggap dunia sebagai tempat untuk bersenang-senang, berfoya-foya, bermewah-mewah, memuaskan hawa nafsu. Itu yang disebut dengan bumi. Kalau itu yang kita kejar, maka kita akan tidak memikirkan perkara yang di atas. Firman Tuhan berkata, sewaktu kita satu hari kelak nanti akan hidup, Tuhan menyatakan kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita bertemu dengan kata kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Kemuliaan itu adalah tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah, kesucian Allah. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan. Kemuliaan hanya akan didapat oleh anak-anak Tuhan yang hidup berjalan bersama dengan Allah.
di seluruh aspek hidupnya yang ada di dalam bumi ini, tidak melakukan perkara-perkara dosa. Seluruh perbuatan yang dilakukannya selalu kait mengaitnya bahwa satu hari kelak nanti kami akan bertemu dengan yang di atas, perkara yang di atas. Bapa yang di surga akan dipertemukan dengan Kristus yang sudah mati bangkit untuk setiap kita masing-masing, sehingga kita hidup dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan. Apa bedanya kemuliaan Allah dengan kemuliaan kita? Kemuliaan Allah sebagaimana dijelaskan tadi, tetapi kemuliaan yang kita kerjakan adalah perkara-perkara yang mulia, yang kudus, yang benar, dan menjauhi dosa. Itu kemuliaan yang di dalam kekudusan. Dengan demikian sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan, carilah perkara yang di atas. Setiap perjuangan sebagaimana di awal renungan yang disampaikan tadi, kita tiap hari mencari berbagai hal. Biarlah kita memastikan apa yang kita kejar, apa yang kita cari, bukan perkara yang berdosa, tapi perkara yang memuliakan Allah. Waktu kita mencari nafkahlah untuk kemuliaan Allah. Waktu kita mengejar pendidikan, kejarlah pendidikan untuk kemuliaan Allah. Waktu kita ingin mengejar keberhasilan, kesuksesan, kejarlah keberhasilan, kesuksesan untuk kemuliaan Allah, di dalam kehendak Allah, dan dikembalikan kepada Allah, dan bukan untuk diri sendiri. Bagaimana kita setelah diberkati oleh Allah dengan seluruh kemajuan dalam pencarian yang kita dapatkan, kita pun bisa memberkati orang lain dalam hidup kita, dengan bidang kita masing-masing, dengan karunia kita masing-masing, dengan kelebihan kita masing-masing. Karena setiap orang diberkati oleh Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan, tapi bentuknya bisa berbeda. Ada orang yang tidak kaya, tapi dia punya hikmat bijaksana. Ada orang yang mungkin tidak berpendidikan, tapi dia punya karakter yang baik. Karena karakter yang baik terkadang bukan lewat pendidikan akademis, tetapi karakter yang baik tumbuh dari sebuah kesadaran hati yang lembut sebagai seorang murid yang terus mau belajar dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Di dalam berelasi dan berkomunitas, kita saling mengingatkan, kita saling melengkapi, kita saling mendoakan. Bersyukur kalau sahabat seperjalanan tumbuh dalam komunitas-komunitas sel atau komsel di gereja sahabat seperjalanan masing-masing. Pakailah relasi dan komunitas tersebut untuk membuat kita mencari perkara yang di atas dan bukan semata-mata mengejar perkara-perkara yang ada di bumi, yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, yang hanya untuk melakukan keberdosaan dan hidup kita, sehingga makin hari makin terjauh dari Tuhan, hidup dalam kesesatan, hidup menjadi domba yang terhilang, hidup sebagai pribadi yang tidak lagi memahami apa yang Tuhan kehendaki, tetapi engkau hanya menjalankan yang engkau kehendaki, nafsumu, keinginanmu, keberdosaanmu. Mari kita berhenti untuk terus berjuang mencari perkara yang di bumi. Perjuangan kita di bumi harus untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Biarlah kita berjuang terus sahabat seperjalanan, menjadi pribadi yang semakin baik dengan memikirkan perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara waktu Tuhan yang terbaik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.